Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang sore hari ini telah memberikan kesehatan kepada kita semua untuk sama-sama berkumpul walaupun melalui Zoom webinar seperti saat ini untuk mendapatkan informasi terbaru. Mengapa dikatakan informasi terbaru? Karena kalau tidak salah ini konferensi persnya baru 3 hari yang lalu, tanggal 15 September ya, Bu Dewi, Pak Agus ya, oleh Pak Dirjen yang akan membahas tentang seleksi pengurus LPJK periode 2021-2024. Dan alhamdulillah ini luar biasa. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Agus, walaupun hanya lewat WA-WA-an acara ini dapat terselenggara. Dan insya Allah Bapak dan Ibu peserta semua kita akan mendapatkan informasi dari tangan pertama, Bu Dewi dari Kementerian PUPR dan Pak Agus juga dari Kementerian PUPR yang merupakan ketua tim seleksi yang akan membahas apa sih seleksi pengurus LPJK ini, kenapa harus diseleksi lagi? Bukankah selama ini LPJK sudah ada? Nah, apakah hanya sekedar demisioner, apakah ada bentuk baru dan sebagainya? Untuk informasi lebih detail, tidak usah berpanjang lebar dari saya serahkan kepada Bu Dewi untuk menyampaikan informasi, dan nanti selanjutnya oleh Pak Agus yang akan dipandu oleh Pak Samsul Ramli. Ya, silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Khalid. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semuanya. Sore hari ini kita ngobrol-ngobrol santai saja ya mengenai seleksi pengurus LPJK 2021-2024. Memang ini masih hangat sekali kita melakukan press conference pada tanggal 15 yang lalu, dan tadi Pak Khalid sudah menyampaikan kenapa sih perlu dilakukan seleksi lagi gitu ya. Dan sebagaimana kita ketahui saat ini LPJK sudah ada, memang sudah ada lembaga pengembang jasa konstruksi sekarang sudah ada dan masih berjalan. Ada LPJK nasional dan ada LPJK provinsi yang ada di 34 provinsi. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, seleksi pengurus LPJK 2021-2024 ini kita laksanakan sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan PP 22 Tahun 2020, di mana tata kelola dari LPJK ini dilakukan perubahan kalau kita bandingkan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Gitu ya. Kalau di dalam Undang-Undang 18 LPJK itu dibentuk dan dioperasionalkan oleh masyarakat jasa konstruksi secara independen. Nah, LPJK ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini tata kelola yang diubah. LPJK ini menjadi di bawah kendali dari pemerintah gitu ya, dan Sekyu di Kementerian PUPR dan di Ditjen Bina Konstruksi, di mana Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai ex officio menjadi sekretaris dari LPJK tersebut. Jadi begitu, intinya adalah karena ada perubahannya tata kelola dan ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti dari Undang-Undang 18 Tahun 1999, maka kita perlu melakukan seleksi kembali ke pengurusan LPJK 2021-2024. Seleksi ini juga tentunya berbeda prosesnya dengan apa yang sudah pernah kita lakukan 4 tahun yang lalu ya Pak Khalid ya, karena di dalam Undang-Undang 2 di PP 22 kemudian diturunkan lagi di Peraturan Menteri Nomor 9 dan Nomor 10 Tahun 2020 itu telah diatur semua bagaimana proses seleksi ini dilakukan. Mungkin itu dulu Pak Khalid. Baik, terima kasih. Pak Samsul, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi yang sudah menjelaskan sedikit pengantar terkait dengan apa yang kita diskusikan sekarang, karena judulnya diskusi santai. Jadi mungkin yang setelah ini nanti Pak dimohonkan kepada Pak Agus Prabowo untuk menyampaikan sedikit
gambaran tentang proses rekrut atau seleksi pengurus LPJK periode 2021-2024 ini. Pertama sih mungkin tujuan, ya paling ya yang standar lah Pak, tujuan, kemudian kira-kira yang banyak juga nanti mungkin kita diskusinya urgensinya dari LPJK di yang ke depan ini seperti apa gitu ya. Kira-kira sehingga diperlukan orang-orang yang seperti apa yang diharapkan ada di LPJK ini. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan pada Pak Wo untuk menyampaikan sedikit pengantar. Silakan Pak Wo. Oke, baik. Terima kasih Bung Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali secara virtual ini. Saya lihat ada 99 hadirin. Sebagian namanya familiar di mata saya. Terima kasih sudah bergabung. Baik, jadi tugas kami ini sebagai ketua Pokja Penilai Pengurus, intinya adalah menemukan 14 calon terbaik. 14 Pak ya? 14 orang calon terbaik yang kemudian diusulkan kepada Menteri PUPR. Nanti PUPR mengusulkannya kembali ke DPR untuk memilih 7 terbaik. Dan 7 orang itulah yang kemudian akan dilantik menjadi pengurus LPJK periode yang akan datang. Mulai bekerja tahun 2021 besok. Nah, tadi Bu Dewi sudah sampaikan bahwa LPJK yang sekarang berbeda dengan LPJK sebelumnya. Dulu sifatnya lebih independen, sekarang tidak lagi independen. Tetapi sifatnya lebih ke mitra atau partner Menteri PUPR. Mengapa begitu? Ya karena amanat undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu jelas sekali bahwa Republik Indonesia ini ingin memiliki industri konstruksi yang teratur. Nah, yang disebut teratur itu dasar hukumnya jelas, sumber daya manusianya jelas, rantai pasoknya jelas, gitu ya, pembinaannya jelas, kalau ada ahli asing jelas diatur dan sebagainya. Nah, ini tidak mungkin diemban oleh Kementerian PUPR sendiri. Kementerian PUPR ini membutuhkan mitra, yaitu wakil dari masyarakat. Nah, ekspresi dari wakil masyarakat ini yang disebut dengan LPJK. Tapi masyarakat yang mana? Tidak sembarang orang, tapi masyarakat yang memahami apa itu jasa konstruksi. Gitu ya. Jadi, latar belakangnya bisa berasal dari badan usaha, jasa konstruksi, bisa dari asosiasi profesi terkait jasa konstruksi, bisa perguruan tinggi atau pakar, bisa juga asosiasi yang terkait rantai pasok. Masih ditambah lagi, wakil pengguna. Pengguna itu bisa pemerintah daerah. Bisa juga penyedia, wakil penyedia. Bisa BUMN, bisa BUMD. Jadi variasi semacam itulah yang menjadi sumber calon pengurus LPJK. Nah, tugas kami adalah nanti mengundang mereka, menyeleksi mereka, tentu ada metode-metodenya ya, ada tes kompetensi, psikologi, karya tulis, wawancara, dan sebagainya. Akhirnya nanti diajukan 14 orang terbaik. Kira-kira itulah singkatnya. Oke. Saya tanya Bu Dewi, Bu ya. Mau langsung bertanya nih Bu Dewi. Ya, sekarang kan ada LPJK nih. Tadi juga Ibu Dewi sudah menyampaikan. Tapi secara lebih detail lagi, kira-kira apa sih perbedaan yang mendasar dari LPJK periode yang sekarang ini dengan LPJK yang dulu, Bu? Oke, Pak Oli, terima kasih. Yang tadi saya sudah sampaikan mengenai tata kelolanya ya. Tadi tata kelola sudah saya sampaikan. Tata kelola betul-betul berubah. Tadi juga Pak Wo sudah menyampaikan kalau dulu independen, sekarang tidak lagi, tetapi menjadi mitra dari pemerintah. Karena itu semuanya dikendalikan di bawah Kementerian PUPR.
Kemudian dari tugas dan fungsi juga ada perbedaan yang cukup signifikan, di mana tugas dan fungsi LPJK ke depan di 2021-2024, saya kira ini akan semakin memegang peranan penting sebagai sebagai lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan dari pemerintah. Nah, ini kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 2, dalam PP 22 juga sudah sangat clear bahwa LPJK ke depan ini bukan lagi sebagai lembaga yang hanya menerbitkan sertifikasi gitu ya, tapi juga LPJK ini ke depan lebih kepada bagaimana LPJK ini melakukan tugas-tugas strategisnya di dalam melakukan pembinaan kepada seluruh masyarakat jasa konstruksi, melakukan registrasi, melakukan akreditasi terhadap asosiasi, melakukan lisensi, dan kemudian juga yang sangat penting LPJK juga ke depan itu melakukan pencetakan penilai ahli. Penilai ahli ini akan sangat peran penting di dalam hal terjadinya kegagalan bangunan. Kemudian juga nanti salah satu tugasnya LPJK adalah bagaimana mereka nanti melakukan penyetaraan terhadap sertifikasi tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Nah, ini tadi pagi nih saya baru rapat dengan Kementerian Perekonomian untuk mengambil satu konsensus bahwa ke depan ini penyetaraan ini harus diperkuat, di mana standar-standar selama ini kan tenaga kerja asing itu kita terima SBU-nya yang diterbitkan oleh negara asal. Nah, nanti ke depan LPJK ini harus punya standar yang sangat kuat bagaimana menyetarakan SBU yang diterbitkan oleh negara asal ini sehingga dapat diterima di Indonesia dan sesuai dengan kebutuhan kompetensinya yang akan digunakan di Indonesia. Jadi nggak boleh langsung turun dari pesawat langsung ke lokasi, Bu ya? Nggak bisa. Nanti itu tentunya harus ada aturan mainnya ya, bagaimana mereka disetarakan kompetensinya dengan SBU, dengan persyaratan SBU yang berlaku di Indonesia. Itu salah satu di antara tugas strategisnya, Pak Huli. Bu, kalau begitu berarti ada perubahan struktur organisasi dong kalau begitu. Karena ini berubah. Sekarang kan berarti LPJK ini menjadi plat merah ya. Betul. Kalau begitu, jadi yang dulunya plat hitam sekarang menjadi plat merah. Nah, apakah ada perubahan struktur organisasi kira-kira untuk LPJK yang baru nanti? Jelas ada perubahan strukturnya, Pak Holid. Dan sekarang ini kan LPJK ini bentuknya menjadi lembaga non-struktural ya, kalau istilahnya di Kementerian Pan-RB ya. Lembaga non-struktural, di mana dalam lembaga non-struktural ini terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu ada pengurus atau board. Nah, ini yang sedang diseleksi oleh timnya Pak Uwo nih. Yang sekarang ini ya? Yang sedang diseleksi ini. Nanti ada 7 orang yang akan terpilih dan dialah yang menjadi pengurus atau board tadi. Yang tugasnya betul-betul mendampingi, memberikan menjadi mitranya Pak Menteri dalam memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan atau policy terkait dengan industri jasa konstruksi ke depan. Nah, tentunya di sini ada yang operasional juga kan, Pak. Nah, di bawahnya itu ada sekretariat yang tadi saya sudah sampaikan, di mana Setdijen itu ex officio adalah sebagai sekretarisnya LPJK. Dan Setdijen ini akan dibantu oleh tim sekretariat yang kepala ini selevel dengan pejabat administrator di Kementerian PUPR, Dirjen Bina Konstruksi. Gitu Pak Holid. Berarti ex officio-nya Bu Dewi kalau gitu ya? Sementara ini begitu. Ya. Pak Sam, silakan Pak Sam. Ini saya ke Pak Wo nih. Mungkin teman-teman yang di sini dan kemudian juga yang menonton di luar, ini juga perlu tahu juga Pak Wo. Pertama sih tugas, ini kan ada beberapa, mungkin tugasnya berat. Kemudian dari selain Pak Wo ini yang juga anggotanya Pak Wo ini siapa saja Pak? Mungkin bisa diperkenalkan sedikit terkait dengan kompetensi dan orang-orangnya. Tapi mungkin sudah terkenal juga, tapi mungkin Pak Wo bisa ceritakan juga di forum ini. Oke, jadi kami 7 orang. 7 orang tuh saya plus 6 ya. Yang 6-nya itu kalau saya sebut, pertama ada Profesor Budi Santoso Widjo Soekarto. Beliau ini akademisi dari UGM. Yang sudah paham lah apa itu dunia konstruksi. Kemudian Pak Agus Pambagio.
barangkali sering dengar ya. Ya, Pak Agus Pambagio ini pakar kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat, pengamat sosial yang kritis yang sering muncul di media. Ibu Yenti Ganarsih, beliau itu pakar hukum, khususnya pakar hukum itu loh, apa money laundering itu apa namanya tuh, pencucian uang. Kemudian ada Pak Joko Prihardono. Pak Joko Prihardono itu mantan pejabat di BPKP, sangat ahli di bidang pengawasan pembangunan. Kemudian Pak Paulus Kurniawan, beliau ini pakar bidang konstruksi yang juga pengajar di Universitas Indonesia. Dan yang terakhir Ibu Nina Insania. Ibu Nina Insania ini tokoh yang sudah malang melintang di rekrutmen SDM. Pertamina menggunakan Bu Nina dan macam-macam lah. Jadi Bu Nina tahulah bagaimana menyeleksi. Nah, dan saya barangkali karakternya adalah pensiun atau mantan kepala LKPP. LKPP kan urusan pengadaan. Ya. Saya pikir ini juga urusan pengadaan, tapi bukan barang atau jasa, tetapi pengadaan manusia-manusia yang terhormat lah. Gitu. Prosedurnya sama saja, asasnya sama saja. Itu yang ingin saya ini apakah ini juga bagian dari yang pernah kita diskusikan bahwa pengadaan itu akhirnya mulai naik, tidak hanya pengadaan barang jasa, tetapi sudah naik kepada level yang tinggi lagi, yaitu pengadaan. Jadi ada pengadaan manusianya, ada pengadaan sumber daya barang jasanya dan seterusnya. Ini mungkin bagian juga yang cukup menggembirakan, jadi kesejarahannya gitu. Apalagi Pak Wo ini istilahnya kalau dibilang membawahi tidak ya, mengkoordinasikan dari 6 orang yang saya lihat tidak fokus hanya pada bidang kekonstruksian saja. Saya misalkan Bu Yenti misalkan kalau tidak salah ini pernah menjadi calon jaksa agung kalau nggak salah ini beliau di ini. Yang pasti beliau ketua pansel KPK kemarin. Oh. Nah, Yenti itu. Ini harapan besar bagi LPJK ke depan karena ini juga banyak beredar di Pak Wo. Saya mungkin informasikan juga banyak beredar ada ketidakpercayaan kawan-kawan di lapangan terkait dengan sertifikasi. Bahkan saya pernah membaca salah satu tulisan dari kawan pelaku usaha sampai dia membuat perhitungan yang rinci berapa sih sebenarnya total omset uang yang beredar dari penerbitan sertifikasi oleh dalam tanda kutip oleh penerbit sertifikasi ini. Gitu. Itu ada betulnya itu. Siap gitu. Dan ada jawabannya juga. Jadi jawabannya kita harus mundur ke belakang. Kan LPJK yang lalu itu amanatnya dari undang-undang yang lalu juga ya. Undang-undang itu undang-undang tahun 99. Ya. Tahun 99 itu ada suasana kebatinan. Jadi pada saat itu kepercayaan kepada pemerintah itu sedang merosot. Coba aja kalau diingat-ingat, tahun 98 itu Pak Harto jatuh. Pak Harto jatuh itu kemudian menimbulkan krisis macam-macam, krisis politik, ekonomi, ya, tidak hanya krisis moneter dan juga krisis kepercayaan kepada onderbouwnya Pak Harto. Nah, itu pemerintah dalam hal ini mungkin PUPR. Sehingga undang-undang itu menganggap pengembangan jasa konstruksi harus di-handle oleh non-pemerintah. Berjalanlah waktu 20 tahun. Ya, selama 20 tahun itu LPJK yang lalu bekerja dengan caranya waktu itu. Maka muncullah isu tadi, sertifikasinya menjadi ada transaksionalnya dan sebagainya kan. Justru itu yang dirombak sekarang. Oleh siapa? Oleh pembuat undang-undang sendiri. Siapa pembuat undang-undang? Ya DPR. Jadi DPR 20 tahun yang lalu berbeda pandangannya dengan DPR tahun sekarang, tahun kemarin gitu kan. Di mana DPR yang sekarang bilang, oh enggak, ini harus di bawah pemerintah. Gitu. Azasnya ada di situ. Jadi yang akan dibentuk sekarang adalah kelompok orang yang bisa bermitra dengan pemerintah. Kira-kira berbeda dengan yang sebelumnya. Karakteristiknya nanti yang akan
diharapkan dari tim seleksi itu yang bagaimana yang bisa jadi pengurus LPJK yang akan datang ini, Pak? Orang yang matang ya, matang itu tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan sertifikasi seperti misalnya. Sertifikasi itu kewenangannya lembaga sertifikasi profesi yang harus dibentuk oleh asosiasi-asosiasi itu. Silahkan bentuk, nanti menjadi LSP, memenuhi standar, kan ada standarnya itu ya, dari Badan Sertifikasi Nasional. Nah nanti kalau sudah selesai baru diregistrasi oleh LPJK. LPJK yang besok itu seperti DPR-nya lah. Jadi kalau Menteri PUPR itu presiden di dunia konstruksi ya, itu didampingi oleh DPR-nya lah untuk menentukan kebijakan ke depan. Karena dunia konstruksi ke depan ini sulit, gitu. Persaingan makin keras, gitu ya. Lalu lintas makin cepat, makin borderless. Jadi tidak lagi diperlukan pertentangan antara pemerintah dan di luar pemerintah, nggak perlulah gitu. Kira-kira esensinya Undang-Undang 2 tahun 17. Berarti ke komponen-komponen penilaiannya juga sudah disiapkan ya Pak Woya? Sudah. Ini. Sudah. Kira-kira komposisinya bagaimana nih Pak? Apakah harus lebih banyak terkait kekonstruksiannya atau ke karakter atau apanya gitu? Oke. Kalau dari regulasi kami harus bisa membuat tim yang komposisinya terdiri dari 5 unsur. 5 unsur itu ada badan usaha, ada asosiasi, ada pakar, ada pengguna gitu ya. Plus. Nah plusnya ini bisa kita lihat di lapangan nanti. Bisa saja plusnya ahli IT, plus ahli hukum konstruksi misalnya, gitu ya. Tetapi itu pun hanya bisa wujudkan setelah melihat yang daftar nanti. Kan sekarang kita belum tahu berapa orang yang daftar. Keragaman ahlinya seperti apa belum tahu. Jadi belum bisa dijawab dengan sempurna. Tadi saya dengar juga ada akan diuji oleh DPR juga ya, DPR RI juga ya Pak Woya. Barangkali, bukan diuji, dipilih lah. Dipilih ya? Dipilih. Nah, jadi nanti Menteri PU kenapa? Menteri PU mengusulkan 14, DPR milih separuhnya gitulah. Ya, saya melihatnya gitu, Pak. Jadi ini apakah juga akan terbawa proses politis juga untuk yang terpilih ini. Kira-kira risiko ini sudah sudah dipertimbangkan kira-kira? Ada risiko itu ya. Ya itu amanat undang-undang sih nggak bisa dibantah lagi kan. Karena harus plat merah tadi. Betul. Ya. Jadi sebetulnya ini ada risiko politiknya lah begitu ya. Ada risiko politiknya. Ya kita lihat nanti. Saya belum bisa jawab. Ya, tapi mudah-mudahan komposisi baru ini, tapi seperti yang Pak bilang tadi, 20 tahun kita dengan posisi plat hitam, tentu kalau dalam posisi kemapanan biasanya kalau sudah terlalu mapan bisa jadi nyaman gitu ya. Nah ini juga kita mencoba mengganti kenyamanan ini dengan suasana yang baru, mudah-mudahan ini bisa juga bertahan cukup lama sehingga bisa membantu sektor jasa konstruksi menjadi lebih baik lagi. Nah, saya tertarik dengan yang tadi, Pak. Misalkan karena kan terkait pengelolaan teknologi informasi, apalagi kita di era COVID sekarang ini. Ini penekanan kepada penggunaan sistem teknologi informasi ini gimana nanti di komposisi penugasan tim LPJK ini? Karena saya lihat karena kebetulan PMPUPR 14, jadi saya ingatnya ke depan kan seperti juga pernah disampaikan 2021 kita sudah mulai sistem perizinan digital dan seterusnya. Ini kira-kira komposisi orangnya apakah juga ada harus based on menguasai teknologi informasi atau bagaimana nih Pak? Oke, kalau komposisinya tidak diatur ya di regulasi manapun ya. Tapi intinya nanti kalau sudah jadi 7 orang, 7 jagoan itu, maka si ke-7 orang itu memilih satu ketuanya, terus merangkap anggota, kemudian yang lainnya membagi diri menjadi penugasan-penugasan tertentu.
Jadi mereka tuh nanti yang membagi bidang-bidangnya. Nah, perkara yang menjalankan IT dan sebagainya nanti PU yang menjalankan. Oh. Yang operasional tentu PUPR, tapi si LPJK ini punya hak untuk mengawasi, mengarahkan, gitu ya. Kira-kira itu. Ya nanti Bu Dewi CS itu yang akan mengoperasionalkan. Ini PR-nya Bu Dewi banyak banget ini. Ya. Banyak sekali, Pak. Harus siap gitu ya. Ini juga ada pertanyaan terkait kalau misalkan tadi salah satu unsurnya adalah juga boleh dari pengguna. Nah, kalau dari pengguna ini kan salah satunya tentu bisa juga kemungkinan yang berstatus kalau pejabat struktural lah di instansi tertentu, atau misalkan di PTN itu dosen atau pejabat. Nah, kalau yang pejabat struktural ini kira-kira mekanismenya gimana, Pak? Ada yang menanyakan juga apakah harus melepaskan status ini atau cuti di luar tanggungan atau bagaimana tuh? Ya, kalau pejabat struktural itu PNS ya. Jadi PNS mempunyai jabatan struktural boleh daftar, tapi umurnya paling tinggi 55 tahun. Nah, kalau nanti dia terpilih dan dilantik menjadi pengurus LPJK, maka dia dengan rela harus mundur dari jabatan strukturalnya. Itu mengapa begitu? Mungkin pertanyaannya gitu kan kalau diteruskan ya. Karena secara filosofi pengurus LPJK itu nanti akan disetarakan dengan pejabat setara eselon 1B oleh Menteri PUPR. Kira-kira begitulah. Nah, ini juga tentang komposisi asosiasi nih, Pak. Ya. Jadi misalkan ini Pak Lajuardi juga sudah muncul nih, Pak Lajuardi juga perwakilan Asosiasi Keselamatan Konstruksi Indonesia. Ya, apa katanya? Ini misalkan Pak, kalau asosiasi saya yakin banyak yang akan mendaftar ya Pak. Nah ini apakah nanti akan ada pembatasan komposisi untuk misalkan dari sekian anggota asosiasi yang mendaftar nanti dipilih hanya satu atau bagaimana gitu Pak? Wah, saya belum bisa jawab itu ya. Kan yang terpilih nanti kan hanya 7. Ya. Kalau misalnya jenis asosiasinya ada 15, itu gimana cara milihnya coba? Ya, itu tuh. Kan paling-paling ya dipilih yang mendekati ada perbedaan lah gitu ya. Variatif lah gitu. Mudah-mudahan bisa mewakili ya Pak, karena memang cuma 7 asosiasinya banyak. Belum lagi badan usaha gitu ya. Iya, tapi yang harus diterjemahkan begini, Bung Samsul. Keragaman asosiasi itu menjadi syarat entry-nya saja. Jadi entry-nya boleh beragam. Tapi nanti begitu dipilih, itu adalah kewenangannya tim pansel melihat situasi di dalam. Tapi yang ingin saya jamin adalah kami akan bekerja seadil mungkin dan integritasnya terjaga lah. Ya istilahnya ketika masuk sudah tidak lagi mewakili asosiasi gitu ya Pak. Ya. Berada di atas kepentingan semuanya lah, mudah-mudahan itu yang diharapkan. Ya. Silakan Pak Lid, ada pertanyaan lagi. Saya lebih teknis ke Bu Dewi nih, karena udah ngepoin daftar riwayat hidup nih Bu. Ya, di format daftar riwayat hidup ini kan sudah ada websitenya. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah ada websitenya ya di recruitmentlpjk.pu.go.id. Ya, pada saat di daftar riwayat hidup itu kan ada kolom NIP Bu, nomor induk pegawai. Nah, sedangkan ini kan bisa saja yang mendaftar bukan PNS ya. Jadi yang nomor pertama di daftar riwayat hidup itu bagaimana apabila isiannya itu bukan PNS. Kemudian ada kolom jabatan di situ. Nah, ini jabatan apa? Kalau misalnya dia adalah anggota asosiasi atau organisasi, jabatannya itu diisi apa ya? Kemudian ada kolom kegiatan organisasi. Ini kegiatan organisasinya atau kegiatan dia dalam jabatan tersebut. Nah, kemudian kan supaya kan kita lihat bahwa ini harus yang terbaik nih. Kalau punya banyak sertifikat, apakah dimasukkan sertifikat sebagai data pendukung, dan untuk ijazah apakah harus perlu dilegalisir? Apalagi kondisi COVID sekarang ini, Bu, kalau harus legalisir ijazah, apalagi kalau misalnya tempatnya di daerah yang jauh kan kesananya Jakarta zona merah nih, nanti nggak bisa diterima di sana. Seperti itu, Bu. Kira-kira gimana, Bu?
Pak Holid ini rupanya udah ngekepoin lengkap ini. Oh, yang Sudah namanya cari informasi kan harus Bu. Sudah siap-siap kayaknya Pak Holid ini ya. Jangan-jangan Pak Halid yang mau daftar nih. Jadi kayaknya begitu ini. Saya curiga ini. Udah keponya udah banget ini. Bantu yang lain. Tadi bantu yang lain. Oke Pak. Jadi kan kita informasi itu semua sudah ada di rekrutmen lpjk.pu.go.id. Jadi semuanya bisa diakses di situ dan saya kira tata caranya sudah betul-betul sangat jelas kita sampaikan. Dan tadi Pak Holid menanyakan kalau ada itu memang ada isian NIP ya. Nah itu tentunya ini disesuaikan Pak. Jadi kalau dia tidak berasal dari ASN ya nggak usah dikosongin aja Pak. Kan pegawai swasta kan yang mungkin juga dari asosiasi yang nggak punya NIP dikosongin aja Pak Holid. Dan jabatan pastinya jika dia ASN kami sangat mengharapkan dia menuliskan jabatan struktural yang saat ini diemban. Dan begitu pula kalau mewakili dari pengurus, dia harus menuliskan sekarang posisinya di asosiasi itu sebagai apa. Karena pada saat dia terpilih nanti, maka dia harus harus rela melepaskan posisinya kalau dia sebagai pengurus di asosiasi gitu ya. Jadi tidak hanya jabatan struktural yang harus dilepas, posisi dia sebagai pengurus di asosiasi pun harus dilepas kalau nanti yang bersangkutan itu terpilih menjadi pengurus LPJK. Tentunya seperti sertifikat ya itu akan menjadi salah satu poin tersendiri yang akan menjadi penilaian oleh timnya Pak Uwo, dan tentunya ini ya kalau misalnya ada sertifikat-sertifikat yang saya kira yang cukup relevan lah dengan kepengurusan LPJK ini, silahkan untuk di-upload juga, disampaikan juga. Ini akan menambah nilai atau poin bagi yang bersangkutan. Dan pastinya kita juga tidak akan menyulitkan kepada para pendaftar ya, nggak perlu capek-capek melegalisir lah, nggak usah. Nanti kami akan melihat keabsahannya pada saat kan ini ada rencananya akan ada wawancara juga nanti. Atau pada saat sebelum dia terpilih nanti akan kami lihat juga keabsahan dari ijazahnya. Jadi untuk saat ini belum diperlukan, untuk tahapan awal ini belum diperlukan harus dilegalisir dan sebagainya. Itu kita mudahkan. Yang penting dia mengirimkan bukti kopinya ya ke dalam sistem. Itu Pak Holid. Jadi gampang kemudian, Pak. Jangan takut, gampang ya Bu ya. Oke, ini sekaligus ini mewakili rekan-rekan yang kayaknya udah berminat nih Bu. Kemudian ini Bu, rekan-rekan atau rekan-rekan nih? Ya rekan pangkat 3 boleh lah. Ya. Kemudian saya juga ada kolom ini Bu, penyampaian LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini berarti harus lewat KPK Bu ya? Ya kan kalau pejabat pemerintah ASN kan harus menyampaikan laporan setiap tahunnya Pak LHKPN. Nah ini kalau memang yang bersangkutan itu termasuk ke dalam personil yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan, maka dia harus submit Pak. Tapi kalau misalnya memang tidak, pada saat dia sudah menjadi pengurus gitu. Kalau sekarang ya belum perlu. Oh nanti sebelum pengurus ya? Oke baik. Pak Sam, kayak saya nih jabatan fungsional wajib LHKPN nih. Alhamdulillah sudah. Wajib kan? Karena jabatan fungsional pengadaan Bu. Ya. Kalau direktur partner enggak, betul. Gitu loh Pak Sam. Jadi Pokja ULP, Pokja UKPBJ harus wajib LHKPN. Oh iya. Oke Pak Sam silakan. Nah ini ya siap. Ini mungkin kalau ini lebih ke Pak Wo kayaknya ya pertanyaannya. Apakah ada kisi-kisi nih? Oh ini karya tulis nih Pak, kan ada tugas yang harus dipersiapkan oleh peserta. Ya. Ini kira-kira ini kayak ujian SKB juga ya, pasti minta kisi-kisi gitu ya. Boleh, nggak apa-apa saya kira kasih. Ada kisi-kisinya Pak, ada karya tulisnya. Silakan Baik. Pak. Karya tulis itu hanya diminta bagi mereka yang sudah lulus asesmen substansi dan asesmen psikologi nanti, ya. Nah, mereka diminta nulis 10 halaman, esai lah begitu ya,
hurufnya masih ingat saya, Arial 11 poin, 1,5 spasi. Nah, isinya itu kira-kira pertanyaan saja. Apa yang mau kamu lakukan seandainya terpilih jadi pengurus LPJK? Nah, kisi-kisinya adalah pemahaman dia tentang LPJK, visinya dia, kemudian bagaimana membawa masyarakat supaya bisa terlibat. Karena LPJK itu kan wakil masyarakat. Gitu ya. Terus bagaimana melihat tantangan dunia konstruksi ke depan dan sebagainya. Jadi pengandaian lah kalau kamu jadi kepala LPJK mau ngapain, kira-kira begitu. Nah, kisi-kisinya kayak tidak begitu. Seperti jurnal itu ya Pak Wawa ya. Oh, tidak seperti jurnal akademis gitu ya. Tidak. Nah, singkat saja gitu. Nah, singkat saja nanti isi dari tulisan itu dikembangkan di wawancara. Itu jadi karya tulis itu menjadi bagian tak terpisahkan dari wawancara. Kira-kira begitu. Gampang kok sebetulnya. Iya. Terusnya ini ada juga persyaratan domisili. Oh iya, terkait domisili nih. Harus persyaratannya berdomisili di ibu kota negara. Ini juga penyebutan IKN ini mungkin juga berkaitan dengan nanti IKN yang baru ya. Adalah hal yang wajib dalam penilaian itu, Pak. Nih Pak Sam ini pasti nanya nih, kan di Kalimantan. Ya. Ayo, ini. Japung nggak boleh, Japung. Ini mumpung yang ditanya langsung dari sumbernya ini. Kalau asal domisili boleh dari mana saja. Dari mana saja boleh, tetapi kalau terpilih menjadi pengurus, bersedia tinggal di Jakarta, di ibu kota negara. Oh, nah, ibu kota negara sekarang kan masih Jakarta, ya Jakarta, tapi nanti kalau pindah, ya ikut pindah. Tapi juga pasti difasilitasi dengan semacam kelengkapan rumah dinas atau apa gitu, Pak, misalkan yang dari luar daerah. Nah, itu Bu Dewi yang bisa jawab. Tapi saya tahu, Bu Dewi, ya. Saya tahu PUPR sedang memikirkan itu. Ya, kami sekarang sedang memproses, Pak. Tadi kan Pak Wo sudah menyampaikan bahwa pengurus ini nanti di dalam hasil analisa kami, di dalam kajian kebijakan kami, nanti pengurus ini akan disetarakan dengan ketuanya ya, dengan pejabat eselon 1B gitu ya. Nah, karena ini adalah merupakan lembaga non struktural, tentunya untuk urusan tadi insentifnya, remunerasinya, kami harus proses melalui peraturan presiden. Nah sekarang terus terang memang Perpresnya ini sedang kami godok bersama Menpan dan Kementerian Keuangan, gitu Pak. Jadi saya baru bisa bicara sebatas itu, tapi perkiraannya kurang lebih adalah ketuanya ini setara dengan pejabat eselon 1B, gitu Pak Samsul. Siap. Tinggi loh S1B itu, Bung Samsul. Iya lah Pak, kalau dibandingin dengan honor saya pasti lebih tinggi lah Pak. Honor Pokja. Sebetulnya bukan hanya soal honor, tapi tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan, ya betul Pak. Dan ini harapan besar nih kan PJK, saya juga sangat berharap sekali, khususnya karena memang saya sangat ingin sekali ada sistem informasi, utamanya vendor manajemen sistem lah, yang seperti yang sering didengung-dengungkan. Itu sangat tergantung dengan LPJK ini, kira-kira mungkin seperti itu. Itu bisa tanya Bu Dewi lagi tuh kalau yang itu. Oh, Pak Alit nih ada juga yang ini, tapi masih menanyakan kalau sekarang rekrutnya LPJKN, bagaimana dengan LPJK provinsi? Masih ada ya Bu ya? Bu Dewi ya? LPJK provinsi kabupaten sudah tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Dihapuskan nanti Bu ya? Dihapuskan. Ya, jadi tata kelolanya memang sangat berubah sekali Pak. Karena nanti tugas kami, kalau kemarin kan LPJKP banyak melakukan sertifikasi ya Pak ya, melakukan sertifikasi sehingga mereka juga dilengkapi dengan perangkat USB, STK gitu. Nah nanti sudah tidak ada lagi karena proses sertifikasi itu nanti akan ada dilakukan oleh LSP ya, LSP dan LSBU yang boleh dibentuk oleh asosiasi yang telah terakreditasi.
Nah, jadi LPJK hanya melakukan akreditasinya saja terhadap asosiasi-asosiasi. Nah, nanti asosiasi yang terakreditasi inilah yang membentuk LSP dan LSBU, yang kemudian mereka yang akan melakukan proses pelatihan dan uji sertifikasi. Jadi sangat berbeda tata kelolanya, sehingga kita tidak perlu lagi punya kepanjangan tangan yang begitu banyak di provinsi dan kota kabupaten, karena itu sudah digeserkan, mandat itu digeserkan kepada asosiasi yang terakreditasi. Nah, oleh karena itulah, maka kenapa pentingnya yang kemarin baru keluar nih Kepmen 1410 2020 ya, mengenai asosiasi yang telah terakreditasi. Itu yang sangat penting, yang saya kira itu menjadi tugas pentingnya LPJK ke depan, bagaimana mereka melakukan akreditasi terhadap asosiasi-asosiasi. Nah, ini yang satu hal yang tugas yang sangat penting. Dan penentu dari yang tadi, yang Bapak bilang tadi, sertifikasi itu harus bisa menunjukkan kompetensi yang sesungguhnya dari personil yang disertifikasikan, Pak. Nah, itu nanti tugas para asosiasi nih. Jadi sekarang asosiasi ini betul-betul dituntut untuk dapat melakukan pembinaan kepada anggotanya dengan baik, gitu, secara profesional. Bahkan kita harapkan asosiasi ini bisa menjadi asosiasi yang kelas internasional lah, Pak, gitu ya. Gitu. Jadi ini betul-betul kita dorong ke arah sana, gitu, Pak. Pak Sam, ini berarti asesor-asesor yang selama ini ada di LPJK provinsi itu akan kembali ke asosiasi, Bu ya? Betul. Betul. Jadi ujung tombak untuk sertifikasi semuanya berada pada asosiasi yang terregistrasi dan terakreditasi. Betul. Dan ini tapi tetap ini Pak, tetap harus dilisensi oleh lembaga yang berwenang. Artinya kan BNSP ya, BNSP harus melakukan lisensi. Itu tetap dilakukan. BNSP dan kan tetap berfungsi. Gitu. Kalau digambarkan kira-kira ininya gimana, Bu? Antara LPJK, BNSP, asosiasi itu seperti apa tuh ya? Jadi kan jadi kami tidak akan melakukan tugas-tugas yang sudah menjadi tugas dan kewenangan dari lembaga lain, Pak. Gitu. Yang kami lakukan adalah kami hanya melakukan akreditasi terhadap asosiasi mana yang boleh membentuk LSP. Nah, pada saat mereka sudah membentuk LSP, maka disitulah fungsinya BNSP kan melakukan lisensi kan, bahwa LSP tersebut sudah boleh menerbitkan sertifikasi. Itu kan kewenangannya mereka, gitu. Jadi tugasnya sudah ini kebetulan ada yang tanya juga di Q&A, Bu, Pak Danang Atmojo. Nih, karena kata beliau mengingat di Undang-Undang 2 tahun 2017 mengatur tentang jasa konstruksi tidak menyebut sama sekali BNSP. Dalam PP 10 2018 BNSP di situ tidak ada istilah jasa konstruksi tapi hanya industri. Nah, ini juga kenapa tadi saya mencoba menanyakan, mudah-mudahan Pak Danang sudah bisa mendapat gambaran bahwa LPJK ini terkait dengan akreditasi dari asosiasinya untuk menjadi LSP. Nah, ketika menjadi LSP, maka otomatis mengikat kepada ketentuan BNSP, begitu ya, Bu? Mungkin gambarannya. Peraturan perundangan yang berlaku ya, Pak. Ya, jadi demikian Pak Danang ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, ini Pak Las kayaknya mau ngomong tuh. Pak Las Pak Las, silakan Pak Las Zuldi, silakan ini daripada ini ada Bu Ros juga, Bu Rosma, silakan kalau misalkan ada juga yang mau di ini. Silakan Pak Las. Soalnya menarik ini, ada Bu Dewi kan jadi lebih menarik, ada Dr. Agus juga lebih menarik. Terkait dengan bagus banyaknya keragaman asosiasi. Ini kan terkait dengan bagaimana nanti mereka menjadi bagian dari dunia konstruksi. Nah, kira-kira pada saat seleksi, Pak Agus, jadi dengan keberagaman yang walaupun kalau dilihat begitu beragam, tetap saja mereka hampir sama, kesamaan itu hampir sama. Nah, kira-kira nanti pansel untuk memilih dari sisi keberagaman asosiasi dengan diambil 14 untuk diajukan ke DPR. Namun kalau dilihat dari sisi asosiasi banyak yang hampir sama umum sifatnya. Terus dari sisi kalau boleh tahu nih dari sisi penekanan yang mana nanti yang menjadi bagian dari pansel untuk membawa 14 itu ke DPR. Demikian. Bagus.
Susah pertanyaan. Terima kasih Pak Luzwadi. Memang asosiasi sangat beragam ya, banyak sekali. Nah, tetapi begitu keragaman itu masuk menjadi calon, untuk sementara kami tidak akan lihat keragamannya dulu. Tetapi kami akan mengandalkan kepada 4 metode. Yang pertama, uji kompetensi. Nah, uji kompetensi nanti dijelaskan apa ininya, kisi-kisinya ya. Setelah lulus administrasi. Setelah itu asesmen psikologi. Dilihat orangnya bagaimana gitu ya. Setelah itu karya tulisnya. Setelah itu wawancaranya. Nah, dengan 4 metode itu ada dinamika di dalam tim. Ya, kita serahkan kepada kesepakatan tim nanti. 7 orang kami ini harus pandai memilih di antara keragaman itu cuman hanya ada 14 orang saja. 14 pun nanti jadi 7 orang saja. Jadi pertanyaan Bapak tadi, bagaimana memilih 7 keragaman seandainya di tengah 50 keragaman gitu kan. Yang mana yang mau dipilih? Sulit kan, Pak? Jadi kita akan melihat dinamika di lapangan nanti. Berarti tetap personil ya, Pak? Akhirnya personil. Gitu. Karena yang daftar juga pada akhirnya orang kan, Siap. bukan profesi. Siap. Kira-kira begitu. Saya mau mengklarifikasi kali ini kepada Bu Dewi dan mungkin Pak Agus, apakah benar yang saya tampilkan ini adalah situs resmi daripada pendaftaran nih? Karena saya dapat infonya dari sini. Benar nggak, Pak ya? Oh iya, betul. Rekrutmenlpjk.pu.go.id. Ya. Ya, siapa tahu salah. Tadi kan udah kepoin Bu ya. Jadi saya udah ngepoin ini. Jangan salah web ya, Pak. Ya, jangan sampai nanti salah web, tiba-tiba begitu diklik kemudian Anda mendapatkan 1 juta rupiah kan begitu kan? Atau harus transfer ke Pak Agus Prabowo kan bahaya gitu loh. Sekarang zamannya kayak gitu loh. Iya. Ada mirroring gitu ya. Iya. Ini juga sudah ada syarat dan ketentuan. Saya lihat sudah lengkap, berusia paling tinggi 55 tahun dan seterusnya. Ini ada ketentuannya. Jadi benar ya. Jadi masyarakat bisa mengecek ini, Bu ya. Oh iya. Terus ada pengunduhan nih, ada daftar riwayat hidup yang tadi saya tanyakan kan di sini nih. Ya. Daftar hidup ini ada nama lengkap, gelar akademik, NIK, NIP dan seterusnya. Udah siap kayaknya, udah siap. Bahwa udah lengkap poinnya ini. Saya mendaftar lewat Pak Khalid nih. Iya. Enggak, memastikan. Makanya Pak Lajuardi harus segera download juga ini kalau mau. Teman. Ini harus daftar dulu untuk bisa masuk ya, berarti ya? Ya. Register dulu, Pak. Register dulu, nomor telepon, HP dan seterusnya. Jadi bagi peserta webinar jangan sampai salah masuk web ya. Webnya sudah ada tadi di rekrutmen LPJK seperti itu. Itu sih untuk ini Pak Sam, silakan Pak Sam. Untuk pendaftaran Pak, ini nggak ada biaya kan ya Pak? Nggak ada. Nggak boleh ada biaya. Gratis. Kan biasa seperti itu Pak, ditanyain kalau pendaftaran ada biaya. Jadi tapi kalau ada yang minta biaya pasti Mama minta pulsa tuh kayaknya tuh. Ya, tapi ada catatan. Nanti kalau yang lulus uji kompetensi terpaksa harus datang ke Jakarta. Nah, untuk ke Jakarta butuh biaya memang. Ya. Sayang sekali PUPR tidak menyediakan. PUPR hanya menyediakan yang makan siangnya disediakan, gitu ya, tempatnya disediakan. Kan belum jadi anggota Pak, masih usaha. Ya, nanti Bu Dewi itu bisa lebih menjawab. Wajar aja. Ya, ini juga ada yang nanyain nih dari Mas Romi nih. Kalau LPJKN ini diganti dengan proporsi yang seperti ini, yang pengembangan sertifikasi yang dulu itu bagaimana kira-kira Bu? Yang sebelum LPJK baru ini? Ini Bu Dewi mungkin. Dewi. Oke, ini berkembang juga nih. Saya lihat berita-berita di media dan baru diklarifikasi tadi malam oleh Pak Dirjen dan melalui website resminya PUPR. Jadi banyak berkembang di media sekarang pemberitaan, bahkan di level-level Pokja yang sedang melakukan tender juga gitu ya, bahwa dengan
berjalannya seleksi kepengurusan LPJK ini, dan dengan telah terbitnya Kepmen 1410 tentang akreditasi asosiasi, maka sertifikat-sertifikat yang sudah keluar ini menjadi nggak berlaku untuk asosiasi yang belum terakreditasi. Nah, ini sekali lagi saya ingin menyampaikan itu penafsiran yang sangat tidak tepat gitu ya. Jadi sama sekali kami tidak melakukan pembekuan sertifikat yang telah terbit sesuai dengan Undang-Undang 2 2017, sertifikat baik itu sertifikat badan usaha, sertifikat tenaga ahli, sertifikat tenaga terampil, itu tidak ada yang menjadi tidak berlaku. Semuanya masih berlaku, Pak, gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengklarifikasi juga di sini karena pemberitaannya ramai ini, Pak, gitu ya. Nah, jadi untuk untuk sertifikat masih berlaku dan sampai masa berlakunya tentunya ya, sampai masa berlakunya berakhir, dan nanti sertifikat-sertifikat baru itu akan diperpanjang dan akan penerbitan yang baru akan dilakukan oleh mekanisme yang baru lagi nanti gitu setelah bulan Desember ya Pak ya. Jadi sekali lagi sertifikat masih berlaku Pak, tidak ada yang tidak berlaku Pak. Oke, mudah-mudahan nggak ada keraguan itu. Kita jangan dirobek dulu sertifikat lama. Atau jangan digugurkan. Jangan digugurkan gitu, teman-teman. Nah, itu yang paling penting tuh. Nggak bisa disobek juga Pak, sertifikat kan sudah elektronik semua. Oh, iya. Yang kata kuncinya jangan menggugurkan itu loh Pak Khalid. Ya, jangan menggugurkan. Biasanya menggugurkan ini. Oke. Saya menegaskan nih Pak Samsul tadi Pak Wo mengatakan bahwa walaupun ada perwakilan asosiasi dan sebagainya, tapi kan kembali kepada prinsip perseorangannya ya. Berarti ini ada pertanyaan dari Insinyur Fitri Hadi Prabowo. Apakah calon perseorangan boleh mendaftarkan diri atau harus ada mandat dari unsur LPJK tadi Pak Wo? Ya. Kemudian apakah sekretariat serta pokja-pokja dan komite yang ada di LPJK nantinya harus ASN atau profesional seperti saat ini? Nah ini mungkin dengan Bu Dewi nih. Jadi langsung nih. Yang pertama Pak Wo untuk calon, yang kedua adalah sekretariat dan pokja. Pak Wo, Pak. Individu itu dibatasi. Karena azasnya yang mencalonkan itu adalah perwakilan. Gitu ya. Tetapi individu itu ada kesempatan walaupun terbatas. Contohnya pakar. Pakar itu kan individu. Tapi supaya si individu itu bisa daftar, pakar itu harus mendapat rekomendasi dari lembaganya. Gitu. Orang ini oke nggak? Gitu. Jadi Pak individu yang ujungnya harus menjadi keterwakilan. Kira-kira begitu. Pak, sedikit tambahan Pak. Itu kan berarti ada perwakilan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD. Pemerintah daerah termasuk nggak Pak? Termasuk. Ya, sambil nunggu Bu Dewi, saya mau buka aturannya juga ya untuk melengkapi tadi ya. Silakan Pak. Ada tata caranya, di itu ada kok di website sebetulnya. Dan lucunya, kalau satu orang sudah dikirimkan namanya, ya, kemudian dianggap gagal, tidak memenuhi syarat administrasi, udah nggak boleh diusulkan lagi. Jadi hanya satu kali usul saja. Gitu. One way in gitu ya. Ya, jadi one hit success lah kira-kira. One hit. Pak Las bisa tuh Pak Las tuh. Ya. Langsung gitu kan. Saya insya Allah daftar. Ya. Udah langsung saya kebetulan lolos juga akreditasi kemarin itu asosiasi saya. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Las. Terima kasih Bu Dewi. Cuma saya mau nanya ke Bu Dewi juga nanti Bu Dewi. Ya, monggo Pak. Terkait LSP, terkait LSP, kebetulan kan kita kan LSP-nya sudah dilisensi oleh BNSP Bu, sudah 3 tahun untuk K3 konstruksi. Nah sehingga nanti apakah kami tinggal mendaftar ke proses yang ke kementerian atau seperti apa nanti prosesnya Bu Dewi? Iya Pak, berarti nanti Bapak tinggal register lagi saja gitu ya LSP yang sudah Bapak miliki. Ya. Tapi yang pasti tata kelolanya nanti ada perubahan ya Pak Las ya. Karena kan mekanisme sertifikasinya menjadi berubah Pak. Siap Bu Dewi, terima kasih. Pak Wo, udah aturan tadi udah Pak ya? Udah clear ya, Pak ya? Sama Pak ya? Kalau saya bacakan panjang banget ya. Ya, nanti Pak ada di web. Ada di web lah. Iya. Bisa dibaca di web lah. Yang kasihan tuh hanya satu itu loh, perguruan tinggi satu gitu ya. Jadi memang aturannya begitu, bagaimana lagi?
Jadi perguruan tinggi satu, Pak ya? Perguruan Ya, tinggi satu. jadi harus mencari yang terbaik dirinya. Jadi misalnya ada beberapa perguruan tinggi nih, nanti dari kelompok ini cuma diambil satu yang mewakili perguruan tinggi. Mau dia Kalau terpilih. ITS, dan seterusnya. Kalau dia misalnya, terpilih, belum tentu juga. Kalau misalnya gugur, berarti unsur perguruan tinggi hilang dong, Pak? Di situlah memang ya, kesulitannya itu. Oh. Di situ. Mudah-mudahan sih tidak ya. Sekarang gini deh, contohnya ya. Contohnya semua pendaftar dari perguruan tinggi, kalau seandainya terjadi, kan nggak ada wakil dari asosiasi yang lain. Iya. Bisa terjadi seperti Bisa itu. Bisa terjadi. Ya. Bu Dewi, yang tadi Bu, apakah sekretaris serta pokja-pokja dan komite yang ada di LPJK harus ASN atau profesional seperti saat ini, Bu? Kalau untuk sekretariat itu kami kemarin sudah mendapatkan surat juga dari Menpan. Sekretariat ini harus ASN, Pak. Oh, oke. Ya. Sekretariat harus itu ASN. adalah strukturalnya kan, Pak. Ya. Oke, Pak Sam. Ya, ini ada, tapi ini sudah terjawab tadi bahwa LPJK di provinsi, kabupaten sudah begitu LPJK ini ada, itu tidak ada lagi ya. Sudah dikembalikan kepada asosiasi. Mungkin saya cari lagi pertanyaan lain. Nah, ini dari Pak Gesit nih. Beliau masih belum paham. Nanti siapa ya sebenarnya yang menjamin kompetensi tenaga ahli itu? Apakah LPJK atau asosiasi? Apa yang akan dilakukan LPJK baru dengan permasalahan ketidakpercayaan SKA oleh sebagian pokja? Ini kayaknya pelaku usaha nih, yang sering digugurkan karena sertifikat ini. Nah, ini terkait masih bingung beliau siapa yang menjamin kompetensi tenaga ahli, apakah LPJK atau asosiasi seperti tadi, Ibu? Saya kira kita nggak bisa langsung bicara siapa yang akan menjamin ya Pak, tapi saya kira ini akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dan saat ini kami Kementerian PU sedang melakukan pembenahan di dalam berbagai sisi, Pak, gitu ya. Tadi saya sudah menyampaikan dari sisi asosiasi sebagai pembina dari anggota-anggotanya, gitu, baik itu badan usaha maupun tenaga ahli, kami sudah melakukan pembenahan dengan melakukan akreditasi ya Pak ya. Jadi hanya asosiasi yang terakreditasi sajalah yang boleh membentuk LSP. Artinya kan di sini akreditasi ini ada standar standar kualitas dari sebuah asosiasi yang kami akui, Pak. Nah, kemarin kami sampaikan ada 62 misalnya ada 62 asosiasi profesi dan 72 asosiasi badan usaha yang sekarang ada ini. Kemudian pada saat akreditasi kemarin yang mendaftar hanya kurang dari separuhnya, Pak. Jadi 32 kalau tidak salah untuk asosiasi badan usaha. Dan ternyata contohnya untuk asosiasi badan usaha dari 32 yang mendaftar itu yang lulus hanya 12, Pak. Gitu. Nah, 12 itu kenapa sampai tidak lulus? Ternyata banyak sekali hal-hal prinsip yang tidak dapat dipenuhi oleh asosiasi tersebut. Misalnya dalam hal sebaran anggota, sarana prasarana, ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan seperti pajak dan lain-lain, kemudian dalam hal bagaimana mereka memilih pengurus, bagaimana mereka melakukan pembinaan kepada anggotanya. Di sini banyak sekali yang kemudian gagal. Tapi bukan artinya kemudian asosiasi itu tidak dapat mengajukan lagi, asosiasi itu dapat mengajukan kembali setelah mereka melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, artinya dalam hal asosiasi yang nanti punya peranan penting dalam bentuk LSP, ini kami sudah jaga dulu Pak kualitasnya, gitu kan. Jadi kayak mungkin kalau perguruan tinggi seperti yang perguruan tinggi terakreditasi lah Pak, itu yang boleh melaksanakan proses belajar mengajar gitu Pak. Jadi mungkin analog seperti itulah Pak, gitu ya. Jadi dalam hal asosiasinya yang nanti dia boleh membentuk LSP itu sudah kami benahi, kami jaga standar kualitasnya. Kemudian nanti asosiasi itulah yang akan membentuk LSP. LSP ini juga nanti akan dijamin kualitasnya, standar mutunya oleh KAN dan lisensinya oleh BNSP. Artinya kita harus mempercayakan dong kepada KAN dan BNSP sebagai lembaga yang memang sudah ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan penjaminan bahwa lembaga yang mereka lisensi ini memang sudah kompeten untuk menerbitkan sertifikat gitu Pak.
Jadi saya kira di sini kita tidak bisa single hanya melihat bahwa ini tanggung jawabnya BNSP atau ini tanggung jawabnya LPJK. Saya kira karena ini merupakan satu mekanisme yang ini tidak bisa single ini Pak, jadi tidak harus bersama-sama gitu ya. Jadi akreditasinya juga harus berjalan dengan baik, proses lisensinya pun harus berjalan dengan baik. Mungkin gitu Pak Samsul. Pak Sam, berikutnya mungkin saya ada tanya sedikit dengan Pak Agus Prabowo, Pak. Ini kan ada persyaratan bahwa belum pernah menjabat kepengurusan LPJK selama 2 periode. Yang disebut dengan pengurus LPJK, apakah ketua pengarah itu termasuk kategori pengurus, Pak? Ketua pengarah ya? Iya. Oh, nggak tahu tuh, saya coba tanya ke Bu Dewi. Bu Dewi? Pengurus, kalau beda sekali Pak pengurus sama tim pengarah. Ya, memang ada Pak. Jadi pada saat periode sebelumnya ada pengurus, ada pengarah. Saya kira kalau pengarah di luar pengurus Pak. Oke, berarti tidak termasuk kategori pengurus, Bu ya. Ya, Pak Sam? Masih mute Pak Sam? Sorry, masih mute. Ya. Oke, saya tadi ingin mempointing apa yang disampaikan oleh Bu Dewi ya. Saya pikir juga penting sekali untuk kita mempercayai proses yang sedang kita lakukan perbaikan ini gitu. Karena kalau semuanya masih seperti mindset lama, masih terkooptasi oleh sangka buruk mindset lama gitu, ini kita tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Jangan sampai nanti ada gelombang semacam COVID kedua untuk memaksa kita percaya kepada proses yang sedang kita bangun. Jadi kalau saya lihat tadi komprehensif sekali. Untuk asosiasinya diakreditasi oleh LPJK secara kelembagaan, kemudian untuk proses sertifikasinya ada BNSP yang sudah sangat berpengalaman sekali, sehingga unsur kekonstruksiannya sudah dijamin, unsur keahliannya juga sudah dijamin. Kita berharap pola ini harus kita percaya bersama. Nanti kalau nggak dipercaya, siapa lagi yang harus mempercayai ini? Ini mungkin penting juga untuk disampaikan. Kemudian ini kita sampai jam berapa, Pak Halid? Saya harusnya udah selesai 4 menit yang lalu. Soalnya di Indonesia Tengah tempat Pak Sam itu udah mulai menjelang maghrib loh. Iya, udah. Tapi di sini karena saya tutup pintu jadi nggak ketahuan ya, karena kan pakai lampu. Ini mungkin ada juga pertanyaan Bu Dewi terkait sistem. Nah ini di masa transisi dan nanti akan setelah LPJK ini berjalan, itu website yang digunakan atau situs yang digunakan untuk melakukan database ini, apakah nanti dari lpjk.net itu akan berganti ke web yang baru atau sampai kapan lpjk.net ini masih bisa digunakan? Yang pasti sampai Desember, Pak. Sampai Desember ya? Oke. Karena sekarang ini untuk sistem pun kami sedang melakukan pembenahan besar-besaran, Pak. Jadi sekarang ini kami sudah sedang melakukan proses perpindahan data gitu ya dari lpjk.net untuk diintegrasikan semuanya di dalam datanya PUPR, Pak. Gitu. Jadi nanti juga sesuai dengan amanat undang-undang ada yang namanya sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, Pak. Jadi semuanya akan diintegrasikan ke situ. Seluruh data-data yang ada di LPJK lama akan dipindahkan ke servernya PUPR dan sekarang kami sedang dalam proses pemindahan itu, Pak. Sistem informasi. Berarti semua pindah ke PUPR lagi, Bu ya, benar-benar ya? Betul. Tapi PU juga kan naruhnya tidak di PU, Pak. Tentunya di tempat yang aman kan, Pak. Oh pasti. Jangan berpikir PU itu berarti servernya di ruangannya Bu Dewi gitu kan? Udah cloud sekarang, Sekarang sudah serba cloud, ya. Pak Khalid, boleh satu pertanyaan nggak Pak Khalid? Boleh, silakan Pak Lazuardi. Ke Pak Agus. Ya. Tadi kan ada persyaratan 55 untuk yang memang aparatur sipil negara dan 65 untuk yang dari asosiasi, badan usaha atau profesi. Kalau misalnya dulunya beliau ASN, terus sekarang sudah bergabung di asosiasi, umurnya apakah dianggap sebagai bagian dari asosiasi yang bisa kita usulkan? Itu satu pertanyaan. Kedua, apakah yang kita usulkan itu harus pengurus atau memang dia bagian dari anggota asosiasi? Demikian Pak Agus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tanya dulu ya. Ketika si ASN tadi pindah ke asosiasi, dia tuh pensiun atau tidak? Pensiun.
Pensiun. Kalau sudah pensiun artinya ASN-nya dicoret. Oke. Maka yang berlaku 65 tahun. 65 ya berarti ya. 65 tahun. Nah, siapa yang diusulkan ya terserah si asosiasinya. Mau mengusulkan siapapun boleh. Ya. Walaupun bukan Iya. pengurus tapi anggota asosiasi. Walaupun bukan pengurus. Iya. Terima kasih. Silahkan. Tapi ada mekanisme rapat dulu di antara mereka. Kayak begitulah. Baik, terima kasih jawabannya bagus. Yuk. Oke, Pak Sam, kita closing statement aja. Masih mute Pak Sam. Pak Sam masih mute. Waktunya sudah ini nanti. Udah lewat 8 menit. Lepas janji 8 menit udah ini. Oke, baik, terima kasih Pak Wo, Bu Dewi atas waktunya yang meskipun cukup singkat bagi kawan-kawan karena ini pertanyaan sudah 33 lebih nih pertanyaan di Q&A. Belum lagi pertanyaan yang muncul sebelum acara dimulai. Jadi ini berarti ekspektasi dan ketertarikan terhadap isu atau tema diskusi kita ini cukup besar. Mudah-mudahan Pak Wo sebagai ketua dan tim diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk bisa memformulasi, menghasilkan kepengurusan yang bisa ditawarkan kepada DPR RI, kemudian terpilih orang-orang terbaik untuk memperbaiki jasa konstruksi kita. Kemudian terima kasih juga Bu Dewi atas kesediaannya di tengah pekerjaan beratnya untuk membangun satu sistem, tidak hanya sistem informasi sepertinya. Ini membangun sistem pembinaan jasa konstruksi secara keseluruhan saya lihat. Bebannya luar biasa, tapi mudah-mudahan bisa terpenuhi seluruh ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat. Saya pun juga ingin sekali terus terang diskusi tentang bagaimana jasa konstruksi ini berubah menjadi sebuah mekanisme industri konstruksi yang berhubungan dengan rantai pasok yang tidak lagi terputus antara kemampuan peralatan yang dimiliki oleh negara, kemampuan material yang dimiliki oleh negara, kemampuan sumber daya manusia, termasuk kemampuan dana dan kompetensi. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa disatukan dalam satu sistem yang komprehensif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Halid. Nanti bisa kita mintakan closing statement dari Pak Wo dan Bu Dewi. Kira-kira yang duluan, tadi Bu Dewi dulu, sekarang Pak Wo dulu deh, yang closing statement. Silakan Pak Wo. Closing statement ya, baik. Saya kan orang pengadaan, jadi saya akan menjalankan amanah ini menggunakan rukun pengadaan. Rukun pengadaan itu ada 7. 1, efektif. Saya akan menjalankan amanah ini efektif itu mencapai sasarannya ya, jelas. Tahu sasarannya. Yang kedua, efisien. Efisien itu ya cepat, hemat, tidak bertele-tele, begitu ya. Yang ketiga, terbuka. Terbuka itu artinya siapapun yang berhak mencalonkan diri pasti kami terima. Yang keempat, transparan. Transparan itu aturannya tidak ada yang disembunyikan. Aturan digelar di depan. Semua orang boleh lihat. Itu websitenya, silahkan dibaca. Transparan. Yang kelima, kompetitif. Nah, calon-calonnya itu nanti mau dikompetisikan. Ada asesmen substansi, psikologi, wawancara, macam-macam. Yang keenam, adil. Tidak diskriminatif. Kami tidak akan berpihak kepada calon manapun. Sekalipun itu diusulkan oleh menteri. Menteri boleh mengusulkan, tapi pasti kami tidak akan mengiyakan begitu saja. Yang terakhir, ketujuh, akuntabel. Akuntabel itu semua terdokumentasi. Nanti suatu saat bisa diaudit, bisa menjadi pertanggungjawaban publik. Kira-kira itu 7 rukun pengadaan akan saya bawa ke dalam suasana seleksi pengurus LPJK. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dukungan doa dari seluruh kawan-kawan Pak Wo. Oke, silakan Bu Dewi untuk closing statement-nya. Kalau tadi Pak Wo menyampaikan 7 rukun dari pengadaan, Pak, sebetulnya kami di dalam melaksanakan amanah ini juga nantinya tidak akan jauh-jauh, akan tetap mengambil prinsip tadi 7 rukun tadi, Pak. Di dalam mengelola lembaga ini pastinya efektif,
efisien, transparan, akuntabel, itu nilai-nilai yang pasti akan kami pegang. Perubahan-perubahan di dalam tata kelola organisasi ini merupakan satu hal yang ini sudah harus dilakukan, Pak, gitu ya, karena sekarang ini kita sudah di dalam era digitalisasi, kemudian juga namanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat desa konstruksi juga sudah menjadi satu hal yang kita harus kita laksanakan gitu ke depan ya untuk itu. Sehingga saya sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, dari semua masyarakat desa konstruksi untuk bisa mari kita bersama-sama gitu ya menuju kepada satu perubahan yang harapannya ini akan lebih baik untuk bisa memajukan desa. Jadi perubahan-perubahan ini tidak akan menguntungkan dari sisi pemerintah, tapi percayalah ini tentunya harapan kami ini adalah akan memberikan keuntungan dan manfaat untuk kita semuanya. Ini tuh Pak Samsul, terima kasih. Siap. Oke, baik Pak Samsul. Ya, ini closing statement dari narasumber kita udah selesai semua, dan Bapak dan Ibu menginformasikan saja bahwa websitenya untuk pendaftaran adalah rekrutmenlpjk.pu.go.id. Sudah saya ketikkan di kolom chat ya, jadi rekrutmenlpjk.pu.go.id. Semua informasi sana sudah transparan, seperti disampaikan oleh Pak Agus Prabowo tadi. Bahkan kalau Bapak dan Ibu misalnya ada kesulitan, di sana juga ada nomor WhatsApp ya, saya lihat Bu Dewi, Pak Agus. Ya, tapi jangan telepon, WhatsApp dalam kurung hanya bisa WhatsApp saya lihat. Jadi silakan ya, ada nomor WA di sana, Bapak dan Ibu silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi tentu saja pertanyaan yang berkaitan dengan pendaftaran, ya berkaitan dengan pendaftaran hal ini, ya pendaftaran untuk LPJK ini. Jangan bertanya Pak, masalah PP22 bagaimana? Nah, itu beda, itu lain lagi itu. Masalahnya seperti itu. Apalagi bicara masalah keselamatan konstruksi, nanti biar Pak Lazuardi aja yang jawab kalau hal-hal seperti itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu. Sekarang mari sama-sama kita berdoa saja agar ini menjadi sebuah langkah bahkan lompatan demi ya, pembangunan bangsa yang lebih baik di masa akan datang. Dimulai daripada penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkiblat kepada kemajuan bangsa. Dan mari kita berdoa, semoga Pak Wo dan tim, Bu Dewi dan tim diberikan kesehatan, ya kesehatan dan kesabaran dalam melaksanakan tugas ini dan menghasilkan pengurus LPJK yang amanah. Karena yang kita butuhkan bukan tidak hanya sekedar pintar, tapi yang paling penting adalah amanah dan memiliki integritas yang tinggi. Masa depan dunia konstruksi kita ada di tangan orang-orang ini. Ya, mari kita berharap semoga rekan-rekan yang terpilih ini dapat menjaga amanah, menjaga integritas, dan sekali lagi dapat mengangkat nama Indonesia di dunia jasa konstruksi. Amin. Pak Wo, Bu Dewi, Pak Lazuardi, Pak Samsul Ramli, rekan-rekan panelis, rekan-rekan peserta, terima kasih banyak ya Bapak dan Ibu. Harapan pasti ada. Tapi mari sama-sama kita berdoa dan kita berusaha. Bagi Bapak dan Ibu yang memenuhi kapasitas dan kapabilitas, jangan lupa untuk mendaftar. Silakan, ini saatnya daripada ribut di luar sana menyalahkan LPJK ini, LPJK itu, kemudian salah ini, salah itu. Saatnya buktikan bahwa Anda bisa membawa perubahan. Ya, jangan cuma sekedar protes, tapi kalau Anda mampu, mari berbuat. Ya, karena sekali lagi, Bapak dan Ibu, kalau kita punya kemampuan, kita berbuat dengan upaya dan tindakan. Kalau tidak, kita minimal berupaya dengan lisan kita. Kalau tidak, minimal kita berupaya dengan hati dan doa kita, Bapak dan Ibu. Tapi apapun yang kita lakukan, selalu demi semangat perubahan dan demi kebaikan bangsa dan negara. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak Wo, Bu Dewi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sore hari ini, di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu yang luar biasa. Semoga ini dinilai ibadah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sehat-sehat selalu. Makasih banyak Pak Wo. Makasih banyak Bu Dewi. Banyak Bu Dewi.